Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Oke, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, yang pertama, perubahan basis. Misalkan A, B, dan X adalah bilangan real positif, A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1, maka logaritma X dengan basis A itu dapat diubah menjadi basis yang berbeda. Misalnya yang pertama di sini dengan basis B. Jadi logaritma X dengan basis A itu dapat diubah menjadi logaritma X dengan basis B per logaritma A dengan basis B. Jadi di sini B-nya itu bebas bilangan apa saja, bilangan asalkan termasuk dalam bilangan real positif dan tidak sama dengan 1. Nah, jadi bisa diubah seperti ini dengan syarat basis pada pembilang dan penyebut itu sama-sama B. Oke. Kalau dalam basis 10, logaritma X dengan basis A itu dapat diubah menjadi logaritma X per logaritma A. Ingat, logaritma X itu sebenarnya adalah logaritma X dengan basis 10. Karena kalau basis 10 itu tidak perlu ditulis 10-nya. Selanjutnya, mengubah ke basis E, masih ingat E adalah bilangan natural. Jadi logaritma X dengan basis A itu sama dengan ln X per ln A. Masih ingat ln X itu apa? Ln X itu kan logaritma X dengan basis E. Oke. Supaya lebih mengerti, saya kasih contoh. Misalnya, logaritma 25 dengan basis 4. Nah, ini berdasarkan yang di atas berarti ini bisa diubah menjadi logaritma 25 per logaritma 4. Ya. Nah, gimana kalau misalnya mau diubah ke basis B? Bisa, misalnya logaritma 25 dengan basis 4 sama dengan logaritma 25 dengan basis 3 per logaritma 4 dengan basis 3. Bisa seperti itu. Asalkan pembilangan dan penyebutnya sama basisnya. Nah, kalau misalnya ini, misalnya logaritma 12 dengan basis 2. Berarti kalau misalnya kita mau ubah ke basis E, berarti kan ln 12 dibagi ln 2. Oke. Nah, jadi logaritma 12 dengan basis 2 itu bisa diubah ke basis E menjadi ln 12 per ln 2. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada 3 sifat. Oke, misalkan A adalah bilangan positif,
A tidak sama dengan 1, dan N adalah bilangan real. Jika U dan V adalah bilangan real positif, sifat-sifat berikut benar. Oke. Jadi, yang pertama adalah sifat perkalian. Nah, logaritma dengan basis A, misalnya di sini sifat perkalian logaritma U kali V dengan basis A itu sama dengan logaritma U dengan basis A tambah logaritma V dengan basis A. Nah, atau kalau dengan basisnya itu E, yaitu logaritma natural, berarti ln U kali V itu sama dengan ln U tambah ln V. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Sifat pembagian logaritma U per V dengan basis A itu sama dengan logaritma U dengan basis A kurang logaritma V dengan basis A. Atau kalau misalnya dengan basis E, yaitu di logaritma natural, berarti ln U per V sama dengan ln U kurang ln V. Yang ketiga adalah sifat pangkat. Sifat pangkat, logaritma U pangkat N dengan basis A itu sama dengan N kali logaritma U dengan basis A. Oke, yang N-nya sebenarnya awalnya menjadi pangkat dari U, sekarang pindah ke depan. Jadi dikalikan. Atau kalau dalam logaritma natural, ln U pangkat N sama dengan N kali ln U. Oke. Nah, sifat-sifat ini gimana pembuktiannya? Nah, pembuktian sifat-sifat logaritma. Yang pertama kita mau membuktikan dulu sifat perkalian. Nah, tadi sifat perkalian apa tadi? Logaritma U kali V dengan basis A sama dengan logaritma U dengan basis A tambah logaritma V dengan basis A. Oke, buktinya kita andaikan logaritma U dengan basis A ini adalah X. Lalu kita andaikan juga logaritma V dengan basis A ini adalah Y. Nah, maka masih ingat definisi logaritma? Maka A pangkat X sama dengan U. Kan kalau di definisi logaritma itu, bunyinya itu kan jadinya A pangkat X sama dengan U. Kan misalnya logaritma U dengan basis A itu A pangkat berapa supaya hasilnya U. Nah, di sini kan A pangkat X sama dengan U. Begitu juga yang ini. Dengan definisi logaritma kan logaritma V dengan basis A sama dengan Y itu berarti A pangkat Y sama dengan V. Karena kan A pangkat berapa supaya hasilnya V gitu kan. A pangkat Y hasilnya V. Nah, terus kalau diperoleh A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, berdasarkan sifat-sifat pangkat, sifat perpangkatan, jika bilangannya itu sama, maka pangkatnya itu bisa, ketika dikalikan, pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi, A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X tambah Y. Nah, sedangkan tadi kita tahu bahwa A pangkat X tadi sama dengan apa? Sama dengan U. Berarti A pangkat X sama dengan U. Terus, A pangkat Y tadi apa? Pangkat Y sama dengan V. Berarti di sini V. Nah, di sini kan kita tahu bahwa A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan U kali V.
Nah, terus di sini kita juga tahu bahwa A pangkat X tambah Y ini sama dengan U kali V. Berdasarkan definisi logaritma, berarti bisa kita tuliskan seperti ini akibatnya. Logaritma A pangkat logaritma U kali V dengan basis A itu sama dengan X per Y. X tambah Y. Kenapa? Kalau kita baca kan, A pangkat berapa supaya hasilnya U kali V. Nah, berarti kan A pangkat X tambah Y hasilnya U kali V. Nah, gitu kan. Berarti logaritma U kali V dengan basis A itu sama dengan X tambah Y. Nah, terus sekarang kita kembalikan ke pengandaian tadi. Ingat X tadi sama dengan apa? Sama dengan logaritma U dengan basis A. Berarti X di sini itu sama dengan logaritma U dengan basis A. Dan Y di sini, tadi pengandaiannya adalah logaritma V dengan basis A. Nah, jadi karena logaritma U kali V dengan basis A itu sama dengan X tambah Y, di mana X tadi sama dengan logaritma U dengan basis A, dan Y itu sama dengan logaritma V dengan basis A, maka teorema ini terbukti benar. Oke. Selanjutnya, kita buktikan sifat yang setelah sifat perkalian, kita buktikan sifat pangkat. Nah, sifat pangkat tadi bunyinya adalah logaritma U pangkat N dengan basis A itu sama dengan N dikali logaritma U dengan basis A. Oke, nah buktinya seperti apa? Nah, logaritma U pangkat N dengan basis A itu kan sebenarnya logaritma U dikali U dikali U dan seterusnya hingga sebanyak N faktor. Kan U pangkat N itu U kali U kali U sebanyak N faktor. Nah, jadi ini sama dengan logaritma U kali U kali U sebanyak N faktor dengan basis A. Nah, lalu dengan sifat yang pertama tadi, sifat perkalian tadi masih ingat jika logaritma U kali V dengan basis A kan berarti logaritma U dengan basis A tambah logaritma V dengan basis A. Nah, ini kan sama nih, perkalian. Di dalam logaritmanya di perkalian. Berarti bisa kita gunakan sifat perkalian tadi. Berarti di sini menjadi logaritma U dengan basis A tambah logaritma U dengan basis A dan seterusnya hingga sebanyak N suku. Nah, karena ada N kali logaritma U dengan basis A-nya ini, maka ini sama dengan N kali logaritma U dengan basis A. Seperti itu. Oke. Nah, setelah sifat perkalian, pangkat, sekarang kita akan membuktikan sifat pembagian. Nah, di sifat pembagian, bunyinya ini kan logaritma U per V dengan basis A itu sama dengan logaritma U dengan basis A kurang logaritma V dengan basis A. Nah, kita tadi sudah tahu. Oke, yang kita ketahui kan U per V itu kan sama dengan U dikali 1 per V. Nah, logaritma U per V dengan basis A itu sama dengan logaritma U kali 1 per V dengan basis A. Nah, kita gunakan sifat perkalian tadi. Nah, kalau ada kali, berarti itu bisa jadi penjumlahan logaritma. Nah, oke. Setelah itu, bentuk 1 per V dengan sifat perpangkatan, masih ingat sifat perpangkatan, itu kan sebenarnya
bisa kita tulis menjadi V pangkat negatif 1. Nah, oke, selanjutnya dengan sifat pangkat tadi yang baru kita buktikan tadi, dengan sifat pangkat tadi kan kalau tadi kan bunyinya logaritma U pangkat N dengan basis A sama dengan N kali logaritma U dengan basis A. Jadi pangkatnya itu ke depan kan dikalikan. Nah, jadi ini pangkat yang negatif satunya ini kita kalikan ke depan. Oke. Selanjutnya karena negatif 1 dikali logaritma V dengan basis A itu sama dengan negatif logaritma V dengan basis A. Nah, terus di sini positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka terbukti bahwa logaritma U per V dengan basis A itu sama dengan logaritma U dengan basis A kurang logaritma V dengan basis A. Oke. Nah, setelah kita membuktikan ketiga sifat ini, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal ini menggunakan sifat-sifat logaritma tadi. Nah, yang pertama, contoh pertama, tulis logaritma berikut dalam bentuk ln 2 dan ln 3. Oke. Nah, di sini kan ada ln 6. 6 itu adalah perkalian dari 2 dan 3. Berarti bisa kita tuliskan ln 2 kali 3. Nah, berdasarkan sifat perkalian tadi, berarti ini sama dengan ln 2 tambah ln 3. Oke, sekarang soal yang B, ln 2 per 27. Nah, gimana nih cara menyatakan ke bentuk ln 2 dan ln 3? Berdasarkan sifat pembagian, ini bisa kita tuliskan menjadi ln 2 ln 2 dikurang ln 27. Nah, ln 2-nya sudah dalam bentuk ln 2. Sekarang ln 27 nih kita ubah bentuknya menjadi apa? Nah, 27 itu kira-kira berapa pangkat berapa? Ya, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi ini ln 2 kurang ln 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat perpangkatan, berarti ini kan pangkat yang ini bisa kita turunkan, bisa kita kalikan ke depan, jadi 3 dikali ln 3. Nah, jadi ln 2 per 27 itu sama dengan ln 2 kurang 3 ln 3. Oke. Selanjutnya, contoh 2, tentukan nilai persamaan berikut tanpa menggunakan kalkulator. Nah, di sini logaritma akar pangkat 3 dari 5 dengan basis 5.
Oke, masih ingat sifat-sifat akar? Logaritma akar pangkat 3 dari 5 ini kan bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 1/3 dengan basis 5. Nah, dengan sifat pangkat yang baru kita bahas tadi, berarti kan ini sama dengan 1/3 dikali logaritma 5 dengan basis 5. Nah, logaritma 5 dengan basis 5, masih ingat sifat-sifat logaritma yang sebelumnya? 5 pangkat berapa spesiesnya 5? Pangkat 1. Jadi logaritma 5 dengan basis 5 itu adalah 1. Jadi ini 1/3 kali 1. 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Oke, selanjutnya nih dalam bentuk ln. Ln pangkat 6 kurang ln pangkat 2. Berdasarkan sifat pembagian tadi, ketikan ini sama dengan ln pangkat 6 per pangkat 2. Nah, ini berarti sama dengan ln pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi ln pangkat 4. Berdasarkan sifat pangkat tadi, maka ini bisa kita tulis pangkatnya itu dikalikan ke depan, berarti 4 dikali ln Masih ingat ln itu berapa? Ln itu kan adalah logaritma dengan basis Jadi ln itu sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke. Sekarang kita lanjut nih ke contoh yang selanjutnya. Menulis kembali bentuk logaritma. Di sini bisa menjabarkan atau menyederhanakan. Oke, contoh 3, kita ini menjabarkan dari bentuk logaritma dulu. Jabarkanlah bentuk logaritma berikut. Soal yang A, logaritma 5x pangkat 3 Y dengan basis 4. Nah, berdasarkan sifat perkalian tadi, berarti ini bisa kita jabarkan menjadi logaritma 5 dengan basis 4 tambah logaritma 5 x pangkat 3 dengan basis 4 tambah logaritma Y
dengan basis 4. Oke, jangan lupa bahwa 5 X pangkat 3Y itu kan sama dengan 5 kali X pangkat 3 kali Y. Hanya ini bisa menggunakan sifat perkalian tadi. Nah, selanjutnya berarti ini sama dengan logaritma 5 dengan basis 4. Nah, di sini masih ada pangkat. Bisa kita sederhanakan, pangkatnya kita kalikan ke depan, berarti tambah 3 kali logaritma X dengan basis 4. Nah, tambah logaritma Y dengan basis 4. Oke, jadi ini bentuk penjabarannya. Nah, selanjutnya di soal yang B, ln akar 3X kurang 5 per 7. Oke. Nah, akar 3X kurang 5 itu kan bisa kita tulis menjadi 3X kurang 5 pangkat 1 per 2. Oke, per 7. Nah, selanjutnya dengan sifat pembagian, berarti kan ini sama dengan ln 3X kurang 5 dipangkatkan 1 per 2 kurang ln 7. Nah, apakah cukup sampai sini? Nah, ingat ini masih ada untuk pangkat, berarti masih bisa kita jabarkan menjadi 1 per 2 kali ln 3X kurang 5 kita kurangkan dengan ln 7. Oke, jadi ini adalah hasil penjabarannya. Oke, selain menjabarkan, juga bisa menyederhanakan seperti yang kita lihat di contoh 4. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Nah, soal yang pertama, soal yang A, setengah log X tambah 3 log X tambah 1. Nah, setengah ini kita sederhanakan. Nah, setengah log X itu kan dengan sifat perpangkatan sama dengan log X pangkat setengah, ya kan? Nah, terus 3, oke, terus sekarang tambah 3 kali log X tambah 1. Nah, berarti kan 3-nya bisa dijadikan pangkat. Berarti log, ini masih dengan sifat perpangkatan. Berarti log X tambah 1 kita pangkatkan 3. Apakah ini sudah sederhana? Nah, ini masih bisa kita sederhanakan.
ini kan ingat, kalau ada tanda tambah berarti kita masih bisa menggunakan sifat penjumlahan, sifat perkalian. Berarti ini masih bisa kita sederhanakan menjadi logaritma nah X pangkat 1/2 itu sama dengan akar X, logaritma akar X, nah kali dengan X tambah 1 pangkat 3. Oke, nah sekarang ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Selanjutnya ke soal yang B. Ke soal B, 2 ln X tambah 2 kurang ln X. Nah, di sini bisa kita sederhanakan seperti tadi menggunakan sifat pangkat, karena di sini ada 2 depan ln, berarti bisa kita jadikan pangkat, berarti ln X tambah 2 pangkat 2 dikurang ln X. Nah, apakah sudah cukup? Tentu belum, karena di sini masih ada tanda kurang. Bisa kita gunakan sifat pembagian. Nah, ini tadi kan berarti menjadi ln X tambah 2 pangkat 2 per X. Oke, ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya, yang soal C, 1/3 kali. Ini dalam kurungnya di luar ya. Logaritma X dengan basis 2 tambah logaritma X tambah 1 dengan basis 2. Di sini basisnya sama-sama 2. Nah, kalau di soal nomor 1 tadi basisnya sama-sama 10. Kalau di sini basisnya sama-sama E. Nah, kalau di contoh yang C, basisnya sama-sama 2. Nah, berarti ini kita jabarkan, kita sederhanakan satu persatu. Ini bisa kita tulis menjadi yang dalam kurung dulu ya, kita kerjakan. Berarti kan 1/3 masih kita tulis 1/3. Nah, ini ada tanda tambah, berarti kita bisa menggunakan sifat perkalian. Berarti kan ada tanda tambah, terus basisnya sama-sama 2, berarti kan kita bisa menggunakan sifat perkalian logaritma X kali logaritma X dikali X tambah 1 dengan basis 2. Oke. Nah, sekarang logaritma X kali X tambah 1 dengan basis 2. Nah, sekarang masih ada 1/3 di depannya. Berarti kita bisa menggunakan sifat pangkat. 1/3-nya bisa menjadi pangkat. Berarti logaritma X dikali X tambah 1 dengan basis
2. Oh maaf, logaritma X dikali X tambah 1 pangkat 1/3 dengan basis 2. Nah ini pun bisa kita tulis lagi menjadi, pangkat 1/3 ini kan berarti kan akar pangkat 3 dari X dikali X tambah 1. Bisa kita tulis menjadi seperti ini. Logaritma akar pangkat 3 dari X dikali X tambah 1. Dengan basisnya jangan lupa 2. Jadi persamaan yang ini tadi bisa kita sederhanakan menjadi logaritma akar pangkat 3 dari X kali X tambah 1 dengan basis 2. Cukup sekian. Semoga bisa dipahami.